Oke, what's up guys? Ya, gue mau bahas 3 pertandingan penting di Liga Champion. Yang pertama itu Real Madrid dibantai AC Milan. Untuk gue unacceptable. Kenapa begitu? Karena Milan ini terseok-seok di Serie A. Terus juga biasa aja para pemainnya. Tapi ya, so far Madrid ini lagi underperform banget. Jadi 18 kali kebobolan dari 17 pertandingan, which is 7 apa 8 diantaranya di 2 pertandingan terakhir. Dan ini menandakan bahwa defense Madrid itu jelek gitu. Dengan cederanya Courtois ngaruh, tapi nggak ngaruh banget. Lunin dapat 2 save di pertandingan lawan AC Milan. Sementara di belakangnya itu sorry to say, semua jelek. Vasquez jelek dan bertahan, Militao apalagi, Rudiger masih lumayan lah, Mendy juga jelek. Tchouaméni pun juga satu kali blunder, satu kesalahan yang fatal itu jadi gol dari blundernya Tchouaméni. Ya fair aja gitu. Dan golnya Morata itu kan blundernya dari Tchouaméni gitu. Jadi ya so far ini tim bener-bener lagi underperform. Ya memang kalau lu kebobolan 2 atau 3 gol, lu bisa cetak 4 gol, you still win the game. Tapi kenyataannya adalah depannya tidak bisa cetak gol. Vinicius berkali-kali susah untuk ngelewatin, bercoba untuk dapat momen, sayangnya memang belum efektif. Mbappe juga shootnya masih kurang. Bellingham banyak sekali dapat peluang, tapi ya kembali lagi off target. Modric tidak seperti biasanya, memang ya karena faktor usia. Jadi ya what do you expect gitu. Modric sudah 39 dan dia harus menggendong tim ini susah tanpa Kroos. Fair aja. Valverde juga diganti Camavinga di babak kedua. Brahim Diaz yang baru pulih dari cedera gantiin Tchouaméni yang jelek banget. Ceballos masuk coba menggantikan Modric, dan Rodrigo yang habis dari injury gantiin Bellingham. Ferran Garcia gantiin Mendy. Ya di babak pertama itu memang Madrid ketinggalan lebih dulu. Itu oleh asisnya dari Pulisic. By the way, Pulisic mainnya keren banget malam tadi. Thiaw cetak 1 gol dari corner kick dan dapat 1 gol Milan. Setelah itu Madrid dapat penalti di menit ke-23, itu berhasil dieksekusi oleh Vini. Sayangnya memang di menit 39 Leo bisa berikan assist ke Morata dan 2-1. Kedudukan 2-1 masih oke lah. Babak kedua Madrid mulai ganti pemain, tapi ya so far kembali lagi malah Madrid kebobolan di menit ke-73, itu assist dari Leo ke Tijani Reinders dan itu gol. Bahkan Leo pun kalau gue lihat di permainan ini biasa aja gitu. Memang dia mengandalkan speed tapi visinya agak kurang. Cuman Militao dan Vasquez itu diobok-obok oleh Leo gitu. Sorry to say, Vasquez ini memang offense-nya oke, tapi untuk bertahan, untuk menggantikan sosok Carvajal di belakang di bek kanan itu jauh levelnya dari Carvajal. Memang untuk pelapis oke. Dan Militao dipasang jadi starter, ya siapa lagi kalau bukan Militao. Alaba masih cedera, Nacho udah dijual, udah pindah. Ya Militao banyak banget blunder, kesalahan-kesalahan dari dia gitu. Bahkan 2 save dari Lunin itu pun juga serangan dari sisi kanan kan. Jadi ya kanannya Madrid jelek banget gitu, terekspos banget lah. Dan ini menandakan bahwa Madrid lagi bermasalah dari segi pertahanan dan juga dari segi penyerangan pun mereka kurang efektif gitu. Ya so far ini agak unacceptable sih. Dan kita ke match selanjutnya yaitu Sporting CP yang pelatihnya Ruben Amorim yang bakal melatih MU itu ternyata bisa menang 4-1 atas Man City. Man City memang sedikit ada perform ya. Di match lalu di IPL juga kalah kan. Nah Man City itu masih ada Haaland di depan. Memang KDB tidak dipasang jadi starter mungkin karena belum pulih dia cedera. Kovacic jelek, Bernardo Silva pun ya lumayan lah. Memang dia dapat 1 kontribusi untuk menghadiahkan sebuah penalti untuk City, tapi gagal dieksekusi Haaland kena misstart. Foden oke, dia cetak gol di pertama itu City unggul lewat golnya Foden di menit 4. Itu golnya keren, tapi
Gyökeres. Ini salah satu striker yang lagi top-topnya lah, lagi harum-harum, lagi wangi-wanginya. Itu berhasil menyamakan kedudukan di menit 38. Dan skor di babak pertama itu 1-1. Nah, masuk ke 4 menit, selang 4 menit dapat penalti gol. Bukan, itu golnya Gyökeres di menit 49. Di menit ke-46 itu gol dari Araujo 2-1, dan selang 3 menit kemudian Sporting dapat penalti, Gyökeres cetak penalti. Dan City dapat penalti juga di menit 69, cuman sayangnya gagal dieksekusi oleh Haaland. Padahal itu handball, yang benar-benar handball, karena di Champions League kena tangan itu fix handball, bukan berbeda seperti di Liga Inggris. Dan di menit 80 Gyökeres dapat penalti lagi, membuat dia jadi hat-trick di pertandingan kali ini. Akhirnya KDB dimasukin, tapi ya tidak bisa berbuat banyak karena di menit 80-an lah. So far memang City lebih menguasai pertandingan, tapi Sporting lebih efektif. Ya ini jadi pressure untuk Amorim ya, karena dia akan latih MU dan dimana dia berhasil menang lawan City. Tapi ini kado yang terbaik untuk Sporting, setelah ditinggal Amorim dia berhasil bisa mengalahkan Man City. Jadi Man City memang tanpa KDB dan juga Rodri ini benar-benar tim pang sih. Memang Pep mungkin lagi bereksperimen. Dan lanjut ke match berikutnya, itu Liverpool lawan Bayer Leverkusen. Di babak pertama memang Liverpool lebih efektif, tapi Leverkusen masih bisa nahan imbang lah. Ada satu gol yang dari Leverkusen, tapi memang gol Frimpong itu dianulir karena handsball. Akhirnya di menit 61 Luis Diaz itu asis dari Curtis Jones. Keren banget asisnya, dia membuat Liverpool unggul 1-0. Selang 2 menit kemudian Gakpo berhasil cetak gol lagi, asis dari Salah. Ya di pertandingan kali ini gue lihat Nunes cukup efektif ya. Memang dia dapat satu peluang yang bisa dikonversi jadi gol oleh Luis Diaz. Luis Diaz cetak hat-trick. Salah masih punya peran penting. Ya Liverpool di babak pertama memang jelek, tapi di babak kedua mereka cukup efektif sih. Leverkusen gue melihat belum bisa menyaingi Liverpool. Nah ini yang menarik nih. Setelah ini Liverpool akan ketemu Real Madrid di Anfield ya. Sementara Liverpool lagi top-topnya, sementara Madrid lagi jelek-jeleknya. Padahal Madrid udah nggak bermain di La Liga, selisih satu pertandingan dengan Barca, kan harusnya bisa dimanfaatkan ketika lawan Milan. Tapi ya itulah, mereka masih kesusahan dengan pertahanan dan juga penyerangan mereka sih masih amburadul. Ya Liverpool gua rasa punya chance besar untuk mendominasi Liga Champions sih, dan juga di Liga juga mereka cukup efektif asal pemain-pemainnya gak ada yang cedera. Oke, segitu dulu video kali ini. See you di video selanjutnya.